Hari gini kok beli ras kayak gerobak mas, banyak banget yang ngatain kayak gitu. Mendingan beli Veloz aja mas, cuma beda 30 juta kok. Beneran guys, banyak banget yang ngatain mobilku sendiri kan ras ya, tapi ras 2021 banyak banget yang ngatain mas, ras kan gerobak mas dan segala macam. Nah sekarang setelah sekian lama ya, gue bakal review sekaligus komparasi nih, karena kedua mobil ini tuh mesinnya sama dan memang di bulan Juli ini penjualan paling laris Indonesia nomor 1, ini nomor 2 si Veloz tipe Q CVT TSS. Mesinnya sama 2 NRVE, tapi keduanya beda harga sekitar 30 juta. Ini 310 juta, ini 340 juta. Tapi kalau ngomongin fitur ini paling lengkap. Tapi bagaimanapun ya, ini tidak terkalahkan untuk penjualannya ya. Gue bakal review, tonton sampai habis. Tapi kalian penasaran juga nggak promo-promonya tuh apa aja? Halo perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Ferans dari Tunas Toyota Ciputat yang beralamat di Jalan Dewi Sartika nomor 187 Ciputat, Tangerang Selatan, atau patokan yang paling mudah di depan Bank BTN. Selain showroom, kita juga ada bengkel untuk servis dan part. Dan untuk Bapak Ibu yang memiliki mobil Toyota sebelumnya, dapat kontak Ferans untuk chat dan telepon biar Ferans bisa bantu bookingkan servis mobil kendaraannya. Atau Bapak Ibu yang sedang mencari kendaraan baru, sekarang waktu yang tepat karena Ferans lagi menyediakan banyak banget promo di bulan ini. Ini dia legendnya Toyota Innova Zeniq. Bapak Ibu bisa memiliki dengan harga 430 jutaan atau dengan DP 60 juta dan cicilan mulai dari 10 jutaan. Kami juga memiliki city car paling sporty di kelasnya, Toyota Agya. Dengan harga 178.400, DP di 10 jutaan dan cicilan di 3 jutaan. Bapak Ibu bisa memiliki Ras GR Sport ini dengan harga 310.450 dan dengan cicilan 4 jutaan dan dengan DP 30 jutaan. Oke, kita juga ada promo untuk DP minim, itu DP mulai dari 10%. Untuk tenornya kita panjang di 8 tahun. Terus juga kita ada bunga 0% dengan DP 50%. Itu benefitnya adalah free admin dan free asuransi. Terus juga kita ada untuk teman-teman yang DP-nya terlalu besar nih di 50%, bisa nggak di bawah itu? Bisa. Kita juga ada DP minimal di 20%, bunganya 0%, tapi nggak free admin dan nggak free asuransi. Jadi teman-teman fleksibel nih, bisa ambil untuk promonya yang mana. Kami menerima tukar tambah merek apapun dengan harga terbaik khusus di Ferans. Kami juga menyediakan unit test drive itu Agya, Veloz, dan Yaris Cross, dan tentunya ada Zeniq. Jadi Bapak Ibu yang mau test drive langsung aja call ke Ferans. Untuk Bapak Ibu juga yang nggak bisa datang langsung ke Tunas Toyota Ciputat, Bapak Ibu bisa langsung chat ke Ferans. Nanti Ferans yang akan datangi Bapak dan Ibu. Info lebih lanjut hubungi Ferans di 0822 1-nya 3 kali 61187. Atau Bapak Ibu bisa langsung datang ke Tunas Toyota Ciputat, bertemu sama Ferans, jajan langsung. Ingat Toyota, ingat Ferans. Kunci seperti ini punya Veloz, lock, unlock, locknya di logo Toyota, tetap ada kunci manual, nih, ya kan? Yang ras lebih simpel, lock, unlock, kunci manual, ya kan? Sama sih, sudah smart entry juga, tapi yang spesial di Veloz pada saat dipencet lock kan kunci ya, pencet unlock, tuh lampunya tuh nyala, bakal mati sekitar 30 detik dan spionnya tuh ngebuka. Jadi berfungsi buat menerangi jalan kita dan segala macam gitu loh. Jadi kayak misalnya kita baru sampai rumah, dia tuh nggak langsung mati. Ini fog lampnya masih halogen biasa. Sedangkan kalau di ras, dia nggak ada fungsi apa-apa. Dan pada saat di lock memang dia ngunci ya, ngelipet ya spionnya. Tapi pada saat di unlock, dia nggak balik lagi. Dia baru ngebuka lagi pada saat di starter awal. Jadi kalau secara start awal, kunci lebih canggihan si Veloz. Tapi kalau kita ngomongin looks dari tamak depan, nih, ini lebih gagah karena ini model SUV. Nih, banyak tarikan-tarikan garis, lampunya sudah multi reflektor LED, sudah otomatis juga, fog lampnya masih halogen biasa. Sekarang yang baru, desain bumper underguard ini baru, ada emblem GR juga, nggak ada fitur safety sense gitu. Underguard sini warna tuh grey, ini masih halogen juga biasa sih kayak gini sih. Jadi looks dari tamak depan ini, mobil ini masih bisa dibilang ganteng nggak? Masih cukup ganteng sih ya. Terus kalau si Veloz ya tentunya lebih canggih dong. Dia sudah ada Toyota Safety Sense, jadi ada forward collision avoidance assist, terus ada nih blind spot juga, rear cross traffic alert juga ada. Cuma dia memang minus cruise control aja sih. Dan looks dari tamak sampai sini menggambarkan apa? Mobil yang elegan dan segala macam. Sudah ada around view monitor, grillnya nih, beda kan desainnya kan? Ini lebih elegan, lebih cantik gitu kan. Ini bahkan
ornamen chrome ini manjang di sini. LED, terus ini fog lampnya masih halogen biasa. Di sini housingnya itu ada warna hitam sama chrome, bagian bawahnya sini tuh. Di sini sama kayak ada karetnya juga, sama kayak ras juga. Ini juga kelihatan kan lebih pendek. Kalau ngomongin mesin ya, memang kode yang dipakai itu sama ya, 2NRVE, tapi sedikit pasti ada perubahan kayak di tuningnya dan segala macam gitu loh. Ras ini tenaganya 104 PS, torsinya sekitar 136 Nm. Air intake-nya ya kalian bisa lihat sendiri ya, cukup tinggi ya, tuh tinggi banget ya, tinggi saya 163. Modul ABS, ABD, BA juga sudah ada, bahkan dia emergency brake sinyal dia juga sudah ada. Jadi ini look mesinnya kayak gini, ini sudah peredam juga. Ini belum dicat tapi warnanya udah rapi nih kayak gini. Biasa kan kayak gini kan suka dicat rapi juga kayak hitam gitu kan. Sedangkan kalau si Veloz mesinnya sama kan 2NRVE, tapi kalau di brosur saya baca-baca itu memang beda nih guys. Nih itu. Ya, ini sudah dapat peredam mesin juga. Mesin itu tenaganya 106 PS, torsinya sekitar 137 Nm. Air intake-nya ya lebih rendah nih tuh ya, biar ada gambarnya teman-teman. Layout mesinnya kayak gini. Tapi kalau secara performa ini sudah dilengkapi dengan Matic CVT. Nah, kalau Matic CVT itu pertama dia lebih halus, ya kan? Lebih halus. Cuman kalau dibilang kuat nanjak atau enggak segala macam, gue udah pernah coba segala macam. Bahkan gue pakai yang si Avanza-nya juga kuat-kuat aja sih, guys. Tapi kalau untuk ras ya lebih kayak tahan banting kalau kita ketemu jalan rusak, jalan banjir segala macam, lebih pede pakai ini. Tapi kalau kalian cari kenyamanan, pilihlah si Veloz. Panjangnya barangkali Bapak Ibu mau ngukur garasi ya, tuh saya sudah siapin meteran juga. Ras ini panjangnya 4435, wheelbase-nya tuh 2685 ya. Sedangkan kalau si Veloz itu dia panjangnya tuh 4475 ya, 4475, wheelbase-nya 2750. Dan sekarang ras yang baru ini dibikin warnanya black glossy kayak ini. Jadi warna bodi, kalau putih ini juga putih sih. Velgnya juga baru, profilnya 215 60 ring 17, depan tuh cakram, belakang masih tromol biasa. Tidak ada mudguard tapi ada set skirt nih bahan dop. Set body moldingnya di sini ini warna grey. Sudah smart entry juga. Spionnya sudah retractable tapi belum otomatis kayak si Veloz. Memang kalau di sini kan agak panjang ya, hampir 30 cm, tapi di bagian bawah itu kan ada yang lebih pendek. Nah, kalau di brosur itu sekitar 220 mm. Sedangkan kalau Veloz kalau di sini sekitar tuh. Ya kan? 20. Tapi kalau di brosur kok aku baca 205 ya nih. Teman-teman bisa lihat sendiri. Karena ini kan termasuk yang bagian paling bawah, inilah yang kalian tuh kalau mau hindarin trotoar dan segala macam ya paling bawah. Nah, kalau si Veloz ya kalian bisa lihat sendiri nih, bannya juga lebih tipis. Profilnya 205 50 ring 17, tapi dia cakram depan belakang. ABS, ABD, BA juga sudah ada semua. Matchingnya juga gini. Ini lebih cakep, lebih cantik. Tapi di sini kayak underguard depan, side skirt juga tetap bahan dop. Terus di sini banyak tarik-tarikan garis, dan kalau kalian perhatiin tuh dia bentuknya tuh nggak bulat tapi kayak gini panjang. Ini sudah ada run view monitor, ini ada kayak welcome light, jadi kalau pada saat unlock nanti dia akan nyala kayak gitu loh guys. Terus ini smart entry beda, kalau ini tuh lebih kayak ini ada kayak tarikan garis nih, pencet ya kan, dia ngelipet. Kalau rasnya ya dia harus dipencet tombol nih, harus pencet tombol kayak gini tuh. Ada window line chrome, talang air, ini roof spoiler lebih lebih kokoh bener. Tangki BBM-nya kalau ras tuh sebelah kanan 45 liter, kalau si Veloz ada di sebelah kiri 43 liter. Saya baca-baca ya. Tapi kalau misalkan BBM semakin tangkinya kecil, berarti dia semakin lebih irit. Dan ini memang lebih irit sih. Dan kalau dari tampak samping sini ini cenderung lebih gagah, ini lebih elegan seperti ini ya. Tinggal kalian memutuskan kira-kira kebutuhannya lebih cocok yang mana. Tingginya sekitar 1705, antenanya sudah shark fin, spoiler juga sudah ada, ini sudah ada defogger, lampunya sudah LED dan sudah dilengkapi dengan emergency brake sinyal, tapi ini masih halogen biasa nih guys. Ada emblem ras, GR Sport yang baru sebenarnya serupa tapi nggak sama, tapi memang desain underguard nih baru ya. Parkir sensor ada, ban serep letaknya ada di bawah dan sama persis dengan keempat ban lainnya. Tentunya sudah dilengkapi dengan smart entry, ini kamera mundur. Nih, bagasinya ya gini, salah satu bisa dibilang kelemahan ya. Dia tuh nggak bisa dilipat rata kayak si Veloz sih. Safety belt kiri dan kanan. Dan saya jujur suka banget sama ras yang sekarang karena nih plafonnya dibikin hitam semua ya. Bahkan asal kalian tahu ya, ras ini tuh bisa lebih murah dibanding sama Terios yang paling mahal loh. Ini lebih murah hitungannya setelah dipotong diskon. Nih kalau tampang belakang kayak gini, kalau Veloz kayak gini ya. Tingginya sekitar 1700, lebarnya sekitar 1750, lebih lebar karena ini agak gini, melebar ya, agak gendut. Lampunya tuh saya suka banget ya. Dia tuh LED, cuman sayangnya ada logo Toyota sini, tapi tetap cakep sih kalau dari jauh. Sebenarnya lampu panjang ini tuh pengaruh tau nggak buat apa?
buat ngasih tahu pengendara di belakang dimensi mobil itu segede apa. Dan ternyata benar saya bilang, ada beberapa Veloz itu yang dikasih ada aksen chrome, tapi ini nggak ada, berarti itu aksesoris nih. Antena shark fin, ini tuh bukan spoiler, beda kan, memang dari bagian dari body. Defogger juga sudah ada review monitor, dan sekarang udah nggak pakai embel-embel Avanza, benar-benar Veloz. Ini 50 tahun Toyota, kenapa? Berarti mobil ini dibeli pada saat yang ulang tahun Toyota. Ini bareng sama mobilku 2021. Ada emblem Q, parkir sensornya dia dicat sewarna body karena dari pabrikan. Ini ada guardnya tuh bahan dop sama warna grey, dan smart entry juga sudah ada ya. Nah, yang lebih menarik adalah si Veloz ini, dia tuh bisa dilipat rata kayak gini, teman-teman ya. Tuh, lebih rapi kan. Bagasi juga pastinya lebih lapang nih. Dan di sini ada tempat penyimpanan tertutup. Jadi kalau dari segi efisiensi, desain, bener-bener ini dipikirkan banget. Bisa dibilang adalah ini kayak model baru. Bahkan kalau nggak ada embel-embel kayak Avanza atau Veloz kayak gitu, orang nggak tahu kalau ini adalah sebenarnya adalah Veloz. Jadi kalau misalnya kalian cari mobil keluarga, ya memang wajar banget kalau di compare antara Rush sama Veloz. Karena keduanya mesinnya sama, harganya juga bisa bilang mirip-mirip sih gitu loh. Terbiasa naik Rush kayak nggak nyaman ya di sini ya. Ini posisi paling bawah nih, paling standarnya. Ini posisi paling tingginya. Kayak gue lebih nyaman kayak gini. Kebiasaan naik Rush kali ya. Yang saya suka di sini pertama adalah fitur TSS-nya. Itu nggak bohong, menurut gue suka banget. Dan setirnya juga sudah tilt teleskopik. Dia tuh minus cuman belum ada cruise control aja sih. Tapi fitur TSS menurut gue kepake banget. Ada blind spot, ada forward collision avoidance assist. Bahkan buat cewek-cewek ini ada namanya pedal miss operation control. Jadi kalau kalian lagi parkir, tadinya mau injek rem, kepencet salah pinjek gas, dia akan ngerem sendiri. Jadi ini lebih safety kan. Terus udah jadi surganya buat para penikmat kemacetannya. LED parking brake, auto hold, kalau handphone kalian habis tinggal charge ya kan. Cuman memang sayangnya semburannya AC-nya nggak lengkap ya. Tapi ya oke lah ya, dimaafin. Karena apa namanya, yang penting kita masih tetap bisa ngadem sih. Matic-nya PRND Seho Insel ya kan, itu Matic itu asik banget, ini lebih responsif. Dan head unitnya udah bisa Apple CarPlay, Android Auto, Miracles. Dan kalian juga harus lihat di sini menurut gue adalah run view monitornya sih tuh cukup ngebantu banget sih tuh ya kan. Di sini kalian bisa atur, lihat tuh cukup oke sih. Jadi buat cewek-cewek tuh kayak enak, kalian kalau misalnya mau parkir mungkin nggak usah pakai LED spion juga apa, bisa pakai dari sini gitu loh. Dan desain-desain memang joknya belum kulit, tapi ini sudah perpadu nih, bahan semi kulit sama fabric juga nggak kelihatan murah sih. Dan mungkin terlihat sepele tapi penting, dia sudah ada cup holder di sini tuh. Jadi kena blower AC tetap dingin, dan pastinya dia sudah bisa sofa mode. Jadi kalau kalian habis perjalanan jauh ya, istirahat di rest area, baris pertama dan kedua itu bisa dibikin sofa mode. Ini yang saya suka loh, dia bisa dibikin sofa mode, baris kedua bisa, baris pertama bisa. Jadi kalau kalian lagi habis road trip, capek, bobo aja sebentar kayak gini, nyaman banget. Mungkin sambil nonton video kayak gini, ini nyaman banget ya. Kalau Rush cuma baris depan doang guys, ini kayaknya baru ada di sini doang. Mobil lain ada nggak? Coba kalian komen deh. Dan kalau kita ngomongin wheelbase dengan 2750 juga buat duduk juga cukup lebih nyaman. Dan baris kedua ini bisa dibikin armrest ya kan. Ada seat back pocket juga. Pokoknya ini mobil lebih keluarga banget ya. Family car banget. Setuju ya? Jadi buat kalian yang misalkan pengen beli Fortuner nggak kesamaan, beli ini dulu aja. Fortuner kan bisa cek NFC kan, cek NFC lagi, cek e-money ya. Ini bisa juga nih itu, living mandiri sama flash bisa nih. Dan yang paling menarik tau nggak apa? Tetap ada dong nih tuh. Kalian lihat ini sudah bisa Miracles nih, screen mirroring tuh ya kan. Jadi kalian misalkan mau lihat Maps atau YouTube deh contoh, kalian mau lihat YouTube tuh, udah langsung gede guys tuh. Menarik kan? Jadi anak kalian itu lebih PW di dalam mobil dan segala macam. Nih, asik kan? Memang si Veloz itu juga ada, tapi kemarin pada saat saya coba nih Miracles ya, pada saat saya pencet home gini kan, pencet home, dia tuh langsung keputus. Kalau ini enggak, nih lihat ya. Ini kan saya tutup ya. Saya tutup kan. Ketika saya pencet connection lagi dan saya pencet mirroring lagi, langsung nyambung. Jadi kalau dari segi nyebutnya apa ya, kemudahan segala macam, ini lebih oke. Dan mungkin ada beberapa orang yang terganggu dengan wah ini terlalu keluar banget ya. Gue sih nggak masalah karena ini jauh lebih deket ke kita, ke penumpang kayak gini. Dan kalau kalian mau lihat Maps dan segala macam, nonton nih dengan Spotify juga cukup nyaman sih. Dan yang baru sekarang, Rush baru, dia dibikin kayak nih, soft touch-nya tuh bikin warna hitam. Udah oke ya, the best ya. Terus di sini yang kayak punya gue kan udah gue copot nih, hilang. Ini lebih bagus nih. Ini
tuas persnelingnya agak kepanjangan ya tongkatnya, mungkin harus dibikin lebih pendek itu akan lebih cakep. Dan kalau ngomongin rem tangan, wah rem tangannya saya masih manual mas, nggak juga sih, manual ini juga malahan bisa jadi kelebihan. Jadi kalau pada saat ditancapkan segala macam kalian bisa atur mau setinggi apa, mau segini segala macam, bisa banget sih. Dan ini sudah soft touch ya kan. Dan ini ada aksesoris kayak GR Aero Package nih di sini juga ya kan. Terus di sini semua serba hitam semua. Di sini letak engine start, idling stop. Idling stop sebenarnya fiturnya menurut gua nggak terlalu kepake sih. Dan saya suka juga sudah ada tempat kacamata, sun visor kiri dan kanan, ada kacanya nih, ada lampunya juga kiri dan kanan sih. Dan kalau misalnya ditanya lagi, Mas Teguh nyesel nggak beli ras? Enggak sih, karena menurut gua ras itu jadi kayak apa ya, tempat buat cari konten dan segala macam tuh gampang banget viral. Yang bikin mobil ini laku mungkin alasan pertama adalah RWD ya, penggerak roda belakang, dimana kita tahu ya, meskipun banyak yang bilang mas jalan di Indonesia udah halus segala macam, nggak juga sih, masih banyak banget jalan yang rusak, tanjakan juga tinggi segala macam. Jadi kalau kalian pakai ini lebih pede. Gue udah bawa ke Majalengka, ke Gunung Kidul, terakhir ke Magelang, nggak ada khawatir. Memang dia metiknya tuh agak lemot ya, tapi nanjak, nggak ada kendala. Nih ada gundukan, ini ada body dan GR, ini ada power outlet, dan penempatan ini punya gue udah patah nih guys, keinjak. Jadi kalau kalian pakai ini mending kalian diselotip deh, jangan pernah dibuka, bisa keinjak. Ini bisa dimaju mundurin ya kan, tuh maju mundurin. Wheelbase-nya 2685 ya, kalian nyalin sendiri ya, lebih luasan mana, yang jelas lebih luasan sih Veloz ya kan. Ada SOS juga, headrest juga ada 3, dan ini hitam semua ya. Ada lampunya pilihan door, jadi kalau door itu ada kebuka dia nyala lampunya. Cup holder juga cukup banyak, ada celok juga, dan saya mau kasih lihat masuk ke baris ketiga juga cukup mudah. Kalian lah yang bisa nilai sendiri kira-kira tuh lebih luasan mana sama si Veloz ya. Nih saya buka semua, duduk di baris ketiganya kayak gini, agak kurang nyaman sih memang saya akui. Nih cup holder kiri dan kanan, safety belt juga, ada power outlet letaknya sebelah kiri. Jadi sebenarnya kedua mobil ini memang bukan satu segmen yang sama, tapi saya senang aja compare karena harganya hampir mirip dan mesinnya sama. Mas Teguh, Yes. gimana nih yang kemarin akhirnya beli mobil ras? Iya, jadi dulu tuh saya sempat polling sama teman-teman kan. Dulu pada saat saya beli ras saya yang di depan itu dulu tuh ini belum keluar. Jadi Oktober 2001 saya beli ras, nggak lama keluar ini. Nah, jadi makanya saya komparasi kan, kedua mobil ini sebenarnya segmennya kan beda. Betul. Tapi kenapa saya komparasi, selain karena mesinnya sama, ya memang sama-sama 3 baris kan. Betul. Sama-sama ya paling value for money, cuma bedanya adalah kalau ras ini masih RWD, ibaratnya ya teman-teman ya, jangan cari kenyamanan di ras. Tapi itu lebih ke kayak adalah yang penting mobilnya tuh 3 baris, AC-nya dingin, udah demi rakas dan segala macam, fitur safety cukup oke. Agak cenderung keras tapi memang modelnya SUV. Tapi kalau si Veloz ini lebih buat kalian cari kenyamanan, mobilnya 3 baris, fitur entertainment lengkap, bisa sofa mode sih. Jadi kalian bisa pilih ini. Harganya beda 30 juta. Tapi pesan saya cuma satu, Bapak Ibu yang nonton video ini, kalau cari mobil harus apa, Mas? Harus pastinya ke Veranz, Mas. Ya. Kenapa? Karena untuk harganya pasti murah banget, untuk DP-nya pasti murah banget, dan untuk cicilannya pasti murah banget. Ya, Bapak Ibu kalau misalnya mau ngambil unit ras ini atau Veloz ini bisa langsung ke Veranz. Itu untuk bunganya mulai 0%, DP-nya mulai dari 50%, dan benefitnya adalah free admin, free asuransi. Jadi kalau yang ada pengen punya mobil cash, pikirin dulu untuk DP yang tadi Veranz kasih. Karena kenapa? Kalau misalnya di total itu Bapak Ibu dapat free admin dan free asuransinya. Nah, juga Veranz mau mention nih untuk daerah-daerah yang dekat di sini, di Lebak Bulus, terus juga di Pondok Indah, di Ciputat, di Pamulang, di Depok. Kalian semua bisa datang atau kunjungin dealer Veranz itu di Tunas Toyota Ciputat di Jalan Dewi Sartika nomor 187, itu di Ciputat, Tangerang Selatan. Ya. Dan satu lagi, nggak usah ragu, kalau misalnya mau beli mobil Toyota langsung aja ke Veranz. Iya. Pesan saya cuma satu lagi, yaitu tadi datanglah, lihat unit, dudukin ya Mas, dudukin, cobain fitur-fiturnya. Kalau misalkan nggak sempat datang, nanti kontak Mas Veranz, nanti bisa bawain unit test drive-nya ya. Next pengen dibuatin video apa, tinggal komen aja. Jangan lupa subscribe, jangan lupa follow Instagram saya atau Instagramnya Mas Revan. Nah nanti kontaknya Mas Revan saya taruh di layar, kalau nggak di deskripsi. Termasuk harga semuanya taruh situ semua ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.